Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, dan share ke yang lainnya. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Anda. Dan kali ini kita masuki cerita yang kedua. Dan kisah ini masih dengan kisah horor yang terjadi sekitar tahun 2003. Cerita ini dialami oleh sebuah keluarga. Suaminya bernama Mas Teddy, dan Mas Teddy ini tinggal di sebuah kontrakan bersama dengan keluarganya, bersama istri, anak, dan ibunya. Dan juga di situ ada adiknya Mas Teddy sendiri yang waktu itu masih kecil ya. Masih sekolah di bangku SMP waktu itu. Nah, singkat cerita, Mas Teddy itu ngontrak di rumah itu sebenarnya nggak penuh 1 tahun ya. Mas Teddy itu ngontrak di rumah tersebut yang sekarang ditempati itu karena oper kontrak ya. Jadi keluarga yang pertama kali ngontrak di situ itu hanya menempati sekitar 5 bulan. Dan masih ada sisa 7 bulan. Lah itulah yang diselesaikan oleh Mas Teddy ya. Jadi waktu itu karena Mas Teddy itu sudah lama kesana kemari mencari kontrakan tetapi tidak dapat. Pas kebetulan ada keluarga yang pertama kontrak di situ nawarin ke Mas Teddy, tanpa pikir panjang Mas Teddy pun menerima. Dan setelah penyelesaian pembayaran, Mas Teddy pun langsung menempati di rumah kontrakan tersebut. Rumah kontrakan itu letaknya justru di pusat kota, dan kotanya juga nggak saya sebutkan karena menyangkut privasi. Intinya seperti itu. Mas Teddy ngontrak di sebuah rumah yang berada di tengah kota atau di jantung kota bersama keluarganya Mas Teddy di sana. Dan kota tersebut itu ada salah satu jalan yang jalannya itu terdiri dari, itu jalan agak lumayan gede ya, dan di antara jalan-jalan itu ada sebuah gang. Di situ ada beberapa gang ya, dari gang 1, gang 2, gang 3, dan seterusnya. Dan Mas Teddy menempati kontrakan di gang pertama. Rumah yang dikontrak sama Mas Teddy itu di depannya adalah sebuah musola ya. Jadi jarak antara rumah yang dikontrak Mas Teddy dengan musola itu hanya kurang lebih sekitar 1 meteran ya, 1 meteran. Jadi rumah itu ada pagar keliling, pagar besi gitu ya. Nah, itu pagar besi itu, dari pagar itu ke musola itu jaraknya sekitar 1 meter. Jadi tinggal melangkah saja udah nyampe ya. Dan rumah kontrakan tersebut juga persis terletak di belakang salah satu instansi. Jadi ya sebenarnya nggak sepi-sepi banget ya. Nah, singkat cerita, pada suatu hari istrinya Mas Teddy itu sedang menjemur pakaian di samping rumah ya. Karena oleh pemilik rumah tersebut dibikin sebuah tempat untuk menjemur pakaian, jemur baju, jemur lain-lain lah pokoknya. Itu di samping rumah. Di situ ada semacam lontrong gitu ya. Nah, di samping lontrong itu ada rumah dari tetangganya Mas Teddy di situ. Jadi orang asli situ ya. Dan rumah-rumah yang lainnya pun di situ ada gitu. Ketika istrinya Mas Teddy sedang jemur baju, jemur pakaian di situ, tiba-tiba ada penghuni atau tetangga di sampingnya Mas Teddy itu keluar gitu, sambil menyapa istrinya Mas Teddy. Jam segini udah jemurin baju, Mbak? Oh iya, Mbak. Sambil nanya-nanya, gimana tinggal di kontrakan rumah ini katanya. Alhamdulillah katanya. Nyaman, saya pun senang. Nggak ada kejadian-kejadian aneh kan ya, Mbak? Kejadian aneh apa ya, Mbak ya maksudnya? Di situ hati
istri Mas Teddy sudah mulai menangkap sesuatu yang nggak biasanya seperti itu. Sampai akhirnya dia pun selesai jemur pakaian, tapi masih tanda tanya di situ. Ini yang dimaksud sama mbak-mbak tadi apa ya? Masih saja terngiang-ngiang dan tersimpan ya. Belum ketemu jawabannya. Ketika keesokan harinya, istri Mas Teddy pun seperti biasa jemurin baju di samping rumah gitu ya. Sambil ngelihat kanan kiri nggak ada orang. Tapi baru beberapa lama istrinya Mas Teddy nyemurin pakaian, tiba-tiba muncul mbak-mbak lagi. Muncul mbak-mbak lagi di rumah tetangganya Mas Teddy itu. Kali ini beda ya. Kalau kemarin ada cewek dan sekarang pun cewek lagi, dan ternyata yang kemarin itu adiknya, sekarang yang muncul kakaknya begitu. Biasalah, seperti biasanya tegur sapa. Mbak, udah nyemurin baju? Iya mbak, nggak berangkat ini? Nggak, katanya seperti itu. Pas kebetulan juga waktu itu hari Minggu ya, jadi mbak-mbak tetangganya Mas Teddy itu juga sedang ada di rumah gitu. Sama seperti kemarin pertanyaannya, gimana mbak tinggal di rumah kontrakan ini? Nah, saat ada pertanyaan seperti itu, istrinya Mas Teddy itu sampai keinget gitu ya. Keinget dengan pertanyaan-pertanyaan atau tegur sapa yang kemarin dengan adiknya Mbak yang tadi. Oh iya Mbak, kemarin adiknya Mbak tuh ngobrol banyak sama saya. Tapi ada sesuatu yang mengganjal di saya. Mengganjal gimana maksudnya Mbak? Iya, kemarin bilang atau tepatnya nanya ya. Di sini gimana, aman? Aman, alhamdulillah, nggak terjadi sesuatu, nggak ada cerita-cerita atau apa ya gitu. Nah itu sampai sekarang jujur saja mengganjal dalam pikiran saya Mbak. Sebenarnya ada apa dengan kontrakan yang ini Mbak? Tolong barangkali Mbak tahu diceritakan, bilangnya kayak gitu. Oh gitu, iya. Jadi dulu itu kenapa si pengontrak yang pertama itu nggak selesai 1 tahun? Itu terjadi hal-hal yang di luar nalar Mbak. Seperti itulah kurang lebih. Ceritanya gimana Mbak ceritanya Mbak? Jadi di salah satu malam ketika suaminya yang kontrak pertama itu nggak di rumah, pas kebetulan juga ada dinas malam ya, jadi istrinya sama anaknya itu di rumah itu sendirian ya gitu, cuma berdua istrinya sama anaknya, sedang tiduran di atas ranjang seperti itu di salah satu kamar. Tiba-tiba sebenarnya juga waktu itu nggak terlalu malam ya, sekitar jam 10 lah, jam 10-an malam ya gitu. Tiba-tiba ranjang yang ditidurin mereka berdua itu seperti keangkat kayak gitu, seperti keangkat, seperti melayang dan goyang-goyang seperti itu. Nah, yang di atas ranjang pun kan kaget akhirnya kan. Di situ teriak-teriak, keluar rumah minta tolong tetangga-tetangganya kayak gitu. Sampai akhirnya ketakutan dan nggak mau balik lagi ke kamar tadi. Sampai dengan akhirnya suaminya pulang, dia menceritakan ke suaminya. Singkat cerita, paginya mulai bergegas gitu. Ya udah mas, kita sekarang keluar dari rumah ini aja, bilangnya seperti itu. Cari kontrakan lain. Katanya seperti itu mbak. Nggak ada cerita banyak sih, cuman seperti itu saja. Bilangnya kayak gitu mbaknya ya. Oh seperti itu ya mbak. Iya, cuma yang saya tahu cuma seperti itu. Ya sudah, terima kasih banyak ya mbak sudah mau bercerita ke saya. Tapi ya terserah mbaknya sih. Kalau misalkan mbaknya di sini nyaman ya udah, berarti udah nggak ada apa-apa, bilangnya seperti itu. Oh ya terima kasih sekali lagi mbak. Nah hal itu pun diceritakan ke Mas Teddy ya. Suami istri bercerita tentang kejadian seperti itu dan kesimpulannya Mas Teddy ya itu kan yang dialami mereka, kita kan beda, katanya seperti itu. Singkat cerita dan pada intinya keluarga Mas Teddy nggak masalah lah menanggapi cerita-cerita seperti itu. Sampai akhirnya pada suatu malam Mas Teddy itu karena ya mungkin capek seperti itu ya, habis pulang kerja sekitar pukul ya hampir tengah malam ya, sekitar jam 11 lebih lah, Mas Teddy itu nyantai di depan ya. Jadi di depan musola, di teras gitu ya, duduk-duduk di situ. Mas Teddy itu mengamati lingkungan sekitar. Ini kok tumben malam-malam biasanya banyak pemuda mondar-mandir di gang itu. Ini kok enggak, sepi gitu. Dan waktu itu
suasananya pun benar-benar berbeda lah intinya, berbeda dengan hari-hari yang seperti biasanya. Nggak ada angin, biasanya ada angin lah meskipun kecil-kecilan ya gitu, ngerasa gitu. Itu nggak ada angin, nggak ada suara apapun di situ. Sampai akhirnya Mas Teddy pun memutuskan, lah kalau misalkan kayak gini masuk sajalah, lagian juga saya udah agak ngantuk, bilangnya kayak gitu. Singkat cerita, Mas Teddy pun masuk ke kamar, dan begitu masuk ke kamar, anaknya Mas Teddy sudah tidur dan istrinya pun sudah tidur juga. Demikian juga dengan ibu dan adiknya Mas Teddy yang ada di kamar lain ya. Jadi rumah itu ada 3 kamar ya. Kamar depan ditempati oleh ibunya Mas Teddy dan adiknya yang cewek itu. Kemudian di sampingnya, berarti lebih ke dalam lagi, kamar tengah itu ada Mas Teddy dan anak dan istrinya ya. Dan ruangan yang satunya lagi itu sebuah kamar tapi nggak ada pintunya. Jadi nggak ada daun pintunya ya, semacam ada pintunya cuma nggak ada daun pintunya. Jadi terbuka gitu. Nah disitulah barang-barang yang jarang dipakai atau nggak dipakai dikumpulin di situ, kayak semacam apalah, pecah belah di situ semua dikumpulin di situ. Dan di depannya ruangan itu adalah kamar mandi ya, gambarnya seperti itu. Suatu ketika pas tengah malam lebih gitulah, istrinya Mas Teddy itu kebangun gara-gara kepengen ke belakang gitu ya, gara-gara kepengen ke kamar mandi waktu itu. Dibukalah pintu kamarnya Mas Teddy, dan disinilah awal dari kejadian ya, kejadian horor. Tiba-tiba dari arah kamar yang belakang itu yang gak ada daun pintunya, ada sosok, bagian dari sosok ya, karena nggak penuh menampakkan sosok ya, tapi bagian dari sosok berupa sebuah lengan tangan yang keluar dari dalam gogok gitu ya. Gogok itu kalau misalkan disamain dengan benda yang lain ya sama, hampir sama dengan poci gitu ya. Kalau misalkan poci itu kan buat naro teh ya, dan kapasitasnya juga kecil. Tapi kalau gogok itu biasanya terbuat dari tanah liat dan bisa diisi dengan air ya, kurang lebih sekitar 2 liter lah. Itu bentuknya mirip-mirip tapi nggak serupa, cuma mirip aja. Nah di situ istrinya Mas Teddy itu melihat tangan hitam yang penuh dengan bulu itu keluar dari dalam gogok itu, dan hanya tangannya saja. Sontak waktu itu istrinya Mas Teddy itu jerit dan teriak sekuat-kuatnya sambil lari ke arah kamar, balik lagi. Jadi nggak sempat ke kamar mandi, dia balik lagi. Dia itu melihat tangan itu kayak semacam apa ya, memporak-porandakan isi kamar itu. Jadi ada gelas, ada apa, ada ember di situ, itu kayak di uber-uber gitu, sampai suaranya tuh keras, gelontang seperti itu. Dan istrinya Mas Teddy pun langsung masuk ke kamar sambil teriak-teriak, Mas, ini ada apa? Ini ada apa, Mas? Mas Teddy yang lagi tiduran pun kaget. Dia kebangun. Ada apa, Mas? Ada apa? Itu ada tangan katanya kayak gitu. Dan tangannya itu warnanya hitam, nggak kelihatan kulitnya, tapi bulu semua gitu. Cuman lengannya aja. Dia langsung gerak-gerak sendiri tanpa ada yang ngendaliin seperti itu ya. Sampai akhirnya Mas Teddy pun kaget dan ikutan keluar. Tapi sebelum Mas Teddy dan istrinya keluar itu, Mas Teddy sempat bilang, masa sih ada kejadian seperti itu? Iya, tadi Mamang lihat sendiri. Sambil ketakutan seperti itu, akhirnya Mas Teddy pun mencoba untuk keluar kamar. Dan begitu Mas Teddy keluar kamar diikuti sama istrinya, itu Mas Teddy kaget. Ternyata di dalam kamar tersebut gak terjadi apa-apa. Susunan bendanya pun masih sama. Dan akhirnya bilang ke istrinya, tuh kan Ma, gak ada apa-apa, barang-barang pun masih tetap utuh. Enggak, sumpah tadi Mamang lihat ini itu, ada kayak gini sambil berantakan, dan suaranya penyaring banget, klotak kayak gitu. Udahlah, itu hanya perasaan Mama saja, bilangnya kayak gitu. Sampai akhirnya istrinya Mas Teddy pun kembali ke kamar mandi ya. Mas jangan kemana-mana, jangan masuk kamar dulu, aku ditemenin, katanya kayak gitu. Ya udah, aku temenin dari sini. Setelah selesai baru Mas Teddy sama istrinya pun masuk ke kamarnya gitu. Sementara orang tuanya dan adiknya Mas Teddy itu juga nggak dengar apa-apa. Itu hanya dialami oleh istrinya Mas Teddy aja.
Dan sampai dengan paginya pun ketika Mas Teddy dan istrinya bangun, semuanya bangun karena sudah pagi, istrinya Mas Teddy penasaran, ngeliat lagi ke dalam ruangan itu, ke kamar itu. Ternyata juga susunan barang-barangnya juga sama dengan yang kemarin malam, atau tepatnya sebelum terjadi sesuatu itu. Sampai heran, ini kok tadi malam sudah porak-poranda jelalatan, ini kok kembali tersusun, pikirnya seperti itu. Ya udahlah, mungkin waktu itu halusinasi katanya kayak gitu. Nah, cerita ini nggak cuma di sini saja teman-teman. Ada cerita lanjutan, dan yang ngalamin hal ini pun bukan cuma istrinya Mas Teddy saja. Nanti untuk bagian yang lain akan ada cerita lain yang masih serupa yang dialamin oleh adiknya Mas Teddy ya. Jadi nanti di part berikutnya atau di video yang berikutnya. Sampai di sini dulu untuk kisah horor ini, dan terima kasih yang udah subscribe, udah like, komen, dan share. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang nggak berkenan, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.